kalau panjat tangga, sering panjat tangga, lepas tu keberatan badan. Keberatan badan juga ada kesan kepada lutut kita. Ya, lepas itu yang asyik angkat benda-benda berat juga. Ada risiko kecederaan. Ya, cara mencegah macam bukan olahraga lah. Kena buat exercise untuk kuatkan otot-otot sekeliling lutut. Ya. Ngapain tuh dokter? Ya. Hiking dokter? Hiking tak baik. Bukan tak baik untuk badan, tapi tak baik untuk kita sportman, kecederaan untuk ligamen. So operasi untuk reconstruct balik ligamen itu kita sekarang pakai artroskopik. So bukan yang seperti dulu kita kena bedah luka besar-besar, sekarang tak payah. So kita sekarang bagi buat operation dengan keyhole surgery saja. Maksudnya tebuk lubang kecil-kecil kat lutut, lepas tu masuk kamera di dalam lutut untuk kita buat operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di edisi podcast Kupisaring RRI Banda Aceh. Senang sekali kali ini ada saya Deci dan saya Yuli. Oke, kita berdua bakal ngobrolin sesuatu yang sering sekali terjadi, terutama untuk kalangan orang tua. Tapi nggak orang tua aja lah Yuli ya. Kayaknya sekarang anak muda juga udah bisa ngalamin ini nih Kak. Iya, apalagi yang kerjanya scroll medsos sambil duduk kelamaan gitu ya. Iya, dan lain-lain. Ya, tentunya juga kalau ngomongin tentang hal ini juga biasanya bakal jadi hal yang trending gitu setiap waktunya. Karena setiap orang pasti bisa ngalamin. Ya, benar sekali. Apa kita mau ngomongin ini Yuli? Ini kayak spesial hari ini Kak ya. Oke, langsung dari ahlinya nih. Ya, kita akan ngebahas tentang pilihan terbaik untuk cedera lutut. Siapa yang pernah cedera lutut? Adakah yang di sini pernah ngerasain waktu mau bangun terus berpegangan dengan benda sekitar gitu karena lututnya? Atau mungkin yang dari lagi duduk terus mau bangun tiba-tiba harus gitu ya. Karena usia muda kayaknya udah mulai renta gitu ya. Benar kan sekarang sekali. Trennya gitu ya. Oke, kita nggak berdua aja ini sobat RRI. Ya, kita sudah kedatangan tamu yang jauh ya dari KPJ Peda Specialist Hospital. Ada Dr. Lim. Dr. Lim Min Yong. Selamat petang. Bagaimana kabarnya dokter? Ya, kabar baik. Kita panggil Dr. Lim ya. Ya. Dr. Lim biar akrab. Karena dokternya muda, masih ganteng, tapi udah menjadi Dr. Lim ini adalah dokter spesialis ortopedi. Benar ya dokter ya? Ya, betul. Iya. Dan praktek di KPJ Peda Specialist Hospital ini juga udah buka cabang di Aceh. Saya di Kota Banda Aceh. Begitu ya dokter. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari Yuli. Ya dok, ini kan dokter kayak masih muda gitu dok. Boleh diceritakan mungkin pengalamannya kenapa milih spesialis ortopedi dan sport surgery? Saya menjadi pakar ortopedik sejak 2015. Ya, lepas itu saya rawat kecederaan dengan penyakit tulang dengan ortopedik sejak itu. So lepas itu pada tahun 2019 saya join sub kepakaran kepada kecederaan sukan. Ya. So lepas itu saya join KPJ Penang pada tahun lepas. Ya. Itu kenapa pilih itu dok? Maksudnya apakah melihat memang trennya orang yang cedera lutut cenderung meningkat atau seperti apa tuh dok? Ya, sebab sekarang banyak orang-orang umum pun suka main sukan kan, bola sepak, bola badminton semua. Olahraga ya dokter ya. So banyak kecederaan yang berlaku. So bila saya train sebagai pakar ortopedik itu nampak banyak pesakit ya di golongan ini. Sebab tu saya lebih mendalami dalam bidang sukan ini ya.
Oke, dokter, kalau kita ngomongin cedera ini tadi dokter sempat nyebutin olahraga itu seperti bola sepak bola ya dokter kalau Indonesia ya, bola sepak, terus apalagi bulu tangkis ya atau badminton ya. Dan mungkin disebabkan ada hal lainnya atau faktor-faktor yang mungkin pengen kita tahu juga, atau orang yang lagi nonton podcast kita, kenapa sih bisa cedera lutut tuh dokter? Kebanyakan kecederaan dia berlaku kalau teknik silap. Ya, so kalau misalnya kalau bola sepak bola teknik silap, landing kalau silap atau pusing kaki senang cedera. Ya, dengan sukan-sukan lain pun sama. Lagi satu ialah kalau tak warm up lah. Ya, tak warm up itu pun dia pesakit senang cedera bila sukan. Ya, so yang itu sebab itu olahraga tu semua perlulah warm up dengan warm down jugalah untuk pemanasan, pendinginan dokter. Ya. So sebelum sukan lah ya, dengan kena belajar teknik-teknik yang betul. Berarti tak sembarang lah mau melakukan olahraga, ada teknik olahraganya. Ya. Baik. Perlu pendinginan, pemanasan dulu ya, nggak langsung gerak. Semangat mau bergerak gitu kan. Ya, itu semangat karena pengen cepet bereaksi ya untuk badan, tapi ternyata akibatnya bisa fatal ya dokter di cedera lutut tadi. Nah, kita pengen tahu dokter Yuli kan, kalau misalnya tadi olahraga atau ada kegiatan lainnya dokter, atau apa yang biasa kita lakukan sehingga lutut kita tuh bisa cedera, seperti kegiatan sehari-hari ya gitu, di luar olahraga dok. Di luar olahraga itu kalau panjat tangga, sering panjat tangga, lepas tu keberatan badan. Keberatan badan juga ya ada kesan kepada lutut kita. Ya, lepas itu yang asyik angkat benda-benda berat juga. Ya, ada risiko kecederaan ya kepada lutut. Untuk jenis cedera sendiri yang sering doktor temui saat ini apa dok? Biasanya dua, satu sukan, kedua accident. Accident. Ya, accident. Itu karena kecelakaan tadi ya dokter, karena olahraga, jatuh atau sebagainya. Ya. Oke. Dan kita pengen tahu juga dokter, kalau ngomongin tentang cedera, umur berapa yang bisa dikatakan ini bisa cedera lutut? Anak-anak atau hanya orang-orang tertentu saja, atau umur yang sudah tua begitu dokter? Biasanya 20-an ke atas. Sampai tua pun ada kecederaan. Ya. So kena tengok berapa aktif pesakit. Ya, kalau 50-an, 60-an masih aktif lagi, masih main bola badminton lagi, ya ada kesan juga, ada risiko jadi ada kecederaan lutut juga. Ya, tapi kalau budak-budak sebab bila budak lagi ligamen kan di lutut kita kuat. Ya, biasanya tulang akan patah dulu kalau ada kecederaan untuk budak-budak. Kalau berbanding dengan dewasa 20-an ke atas, ya ligamen jadi lemah sikit dah. So masa itu kecederaan sering berlaku kepada ligamen. Oke. Yuli pernah ngalamin cedera lutut? Alhamdulillah belum. Jangan sampai. Tapi butuh exercise lebih supaya jangan berat over city tadi ya. Oke. Jadi kalau supaya nggak cedera lutut, apa sih yang harus kita lakuin dokter? Olahraga yang dokter katakan tadi, atau sehari-harinya kita seperti apa supaya nggak cedera lutut? Ya, mungkin cara mencegah. Cara mencegah macam bukan olahraga lah. Kena buat exercise untuk kuatkan otot-otot sekeliling lutut. Ya. Ngapain tuh dokter? Ya, biasanya cycling. Kayu basikal. Sepeda. Ya. Kedua, berenang. Berenang. Ya, dua aktiviti ini sebenarnya baik untuk tumbuhkan otot-otot di sekeliling lutut tanpa merosakkan lutut. Hiking dokter?
Hiking tak baik. Bukan tak baik untuk badan, tapi tak baik untuk lutut. Oh gitu. Serius Karena nih dokter? Mungkin Hiking, hiking it's aktivitas not tinggi. good. Not good for the knee. Oh, okay, okay. High risk. Good for the health, but then not good for the knee. Ya, okay. especially yalah, kalau turun pun sebenarnya akan kesan kepada rawan lutut. Beban bertumpu kat lutut mungkin. Betul. Gimana kalau kayak kita yang misalnya sering naik turun tangga? Ya, kalau tangga sikit-sikit satu dua tak boleh dicegahkan. Tapi kalau sering setiap hari, ya itu ada kesan juga lah. Oke. Kalau dari pola makan ada yang bisa mempengaruhi cedera lutut nggak dok? Pemakanan. Pola makan. Makanan, Ya, makanan. Pemakanan tidak. Tidak Ya, ada. tidak. Ya. So kalau kata makanan lemak, jadi kita punya berat badan meningkat lah. Itu ada kesannya lah. Hubungannya di sini. Kalau- Lagi-lagi ke berat badan yang berlebih. Ya, berarti sehat itu ya gitu ya. Agak nyiksa ya dokter, nggak boleh makan yang berlemak-lemak. Ya bisa meningkatkan berat badan dan sebagainya. Nah kita pengen tahu dokter, ini kan ada pilihan nih, rehabilitasi atau operasi. Ya. Nah penyembuhan cedera lutut itu sebenarnya tergantung apanya dokter? Bergantung kepada apa yang cedera. Terjadi. Ya. So sebenarnya kalau ligamen yang koyak di lutut, kalau rehabilitasi sahaja untuk sesetengah ligamen kecederaan, dia tak boleh rawat, tak boleh disembuhkan. Ya, dia takkan tumbuh balik. Ya, kalau ligamen koyak tak tumbuh balik, apa kesannya? Lutut jadi longgar. Ya, so bila jadi lutut jadi longgar, jalan-jalan atau pusing, jalan pusing jadi longgar, nanti akan jadi haus lutut, sakit pula. Ya, sebab itu kena tengok apakah kecederaan yang ada di dalam lutut. So saya syorkan untuk pesakit kalau ada sakit lutut ke, longgar lutut ke, untuk buat MRI scan supaya tahu kecederaan apa yang berlaku di dalam lutut. Ya, lepas tu baru kita boleh pantau dengan bagi kecadangan sama ada kecederaan ini tak serius sangat, boleh rehabilitasi sahaja. Kalau kecederaan itu serius, ada koyak ligamen, yang itu perlu operasi. Oke. Untuk gejala apa dok yang mungkin harus segera diperiksa ke dokter misalnya? Sakit, misal bengkak, Bengkak. ya. Kalau bengkak pasti ada kecederaan yang serius dalam. Lepas tu bila jalan, kalau lepas boleh jalan kan, jadi lutut jadi longgar-longgar. Ya, kalau untuk golongan yang umur meningkat 50-an, 60-an, bila jalan ada bunyi krak krak krak, itu pun perlu cek lah. Ada bunyi-bunyi nggak? Semacam engsel gitu ya. Oke. Bunyinya gitu. Kalau kita ngomongin cedera lutut juga nih dokter, tadi kan ada perbedaan yang mana harus dioperasi dan rehabilitasi. Nah rehabilitasi untuk cedera lutut tuh kayak mana dokter? Prosesnya rehabilitasi cedera lutut. Proses berapa lama ke? Okey. Kalau tak perlu operasi dan rehabilitasi, biasanya dalam 2-3 bulan rehabilitasi. Okay. Ya, untuk surut bengkak satu, kedua kuatkan otot-otot di sekeliling lutut, ketiga untuk bagi perjalanan untuk pesakit berjalan dengan lebih stabil. Ya. Itu tidak boleh berjalan menggunakan kaki atau istirahat begitu dokter? Maksudnya? Waktu cedera lutut tadi rehabilitasi tadi ya dengan waktu 2-3 bulan. Nah, itu tidak boleh dipakai lututnya. Boleh. boleh. Kalau biasanya kalau ada kecederaan yang tak serius, maksudnya yang tak perlu operasi, ya. So biasanya pesakit boleh jalan. Tapi kalau kesakitan itu ada, misalnya sebab kalau kecederaan berlaku ada lebam kat tulang. So bila ada lebam kat tulang itu bila jalan akan sakit. So biasanya dalam 2 minggu pakai tongkat, lepas tu boleh jalan dah. Ya, so tapi kena rehabilitasi lah, kurang bengkak, bagi otot-otot jadi kuat semua tu. Baik.
Yuli mungkin Tapi apakah semua yang sakit lutut tadi itu termasuk cedera? Maksudnya mungkin bisa jadi faktor usia. Oh, kalau faktor usia itu kita panggil osteoarthritis lah. Kebiasaannya osteoarthritis itu tak ada gel, no? Sudah jadi house. Gel, ya, cairan. Cairan, So itu banyak rawatan pula, ya, iaitu rawatan dia kita bagi stages. So first stage kalau datang awal, ya kami boleh bagi ubat makan dengan bagi rehabilitasi dulu. So kalau lepas 1-2 bulan kesakitan lagi masa sama lagi, so kita boleh bagi rawatan seterusnya. Kita boleh bagi cadangan untuk buat suntikan jauh. Ya, suntikan jauh itu dia boleh macam kita bagi pelincir kat lutut lah. Bagi dia sakit pelincir. tak? Tidaklah. Macam jarum, ya. Macam kita bagi vaksin macam tu aja. Tapi bayang bakal sakit enggak? Tidaklah. Satu tu daycare saja, tak perlu masuk buat pun. Ya. So ini kalau kesakatan tu berterusan lah. Kita bagi dia suntikan jauh. So kalau lepas suntikan jauh lagi 6 bulan masih sakit lagi, ya kita kena tengok lah kalau keperluan untuk buat operasi ke tidak untuk tukar sendi. Ya. MRI tadi, Dok? MRI itu untuk kecederaan. Ya, untuk kesakitan orang tua, untuk lutut itu X-ray sudah mencukupi. X-ray sudah cukup. Tidak perlu MRI, cukup X-ray. Gitu. Oke, Yuli. Sobat RRI juga tahu nih kalau Dr. Lim nggak cuma berkarir di Malaysia tapi juga udah sering menangani tadi ya pasien dari Aceh. Nah, pengalaman Dr. Lim sendiri dalam menangani pasien yang dari Aceh ini gimana, dokter? Untuk kategori sakit lutut dan bahu ya, dokter? Ya, betul. Ya. Tapi kebanyakan sakit lutut yang orang-orang tua lah, ya, bukan kecederaan. Gitu. Ya, bukan yang kecederaan itu belum ada, dokter? Belum. Sejauh ini. Mudah-mudahan nggak ada, dokter. Ini kalau orang tua cara mengatasinya berbeda dengan yang accident tadi kah, dokter? Bukan accident. Biasanya kalau untuk sakit-sakit lutut orang tua itu biasanya bukan orang accident. Itu macam dia proses. Bila saya sering bandingkan dengan tayar kereta. So bila kita pakai tayar kereta lama, itu bunga akan haus. Sama lutut, kalau kita jalan banyak sampai satu tahap usia akan jadi haus. So bila haus, kesakitan ini akan ada. Bukan semestinya ada kecederaan, tak semestinya, ya. So tapi memang penggunaan banyak, ya, betul. So kalau pesakit itu sebelumnya sering mendaki gunung, ya. Aktivitas fisik tinggi. Sportman muda-muda, ya. Kerja-kerja angkat benda-benda berat, ya. Kejadian ini akan jadi awal, ya. 40-an, 50-an akan sakit-sakit lutut dah. Tapi kalau pesakit itu sebelum tu jaga lutut baik-baik, ya. Berat badan pun baik-baik, ya. So kesakitan datang lewat mungkin 70-an, 80-an, lutut baru haus. Itu semula jadi. Ini kejadian semula jadi. Selagi kita ada jalan, lutut kita akan haus. Macam kereta. Selagi kita pakai, pasti akan haus. Kereta tayar pasti kena perlu tukar, ya. Baik. Tapi Deci ini berarti agak sedikit ini ya, ketika kita kan misalnya nih, saya sendiri gitu kan, lagi senang untuk olahraga, Dok, untuk menurunkan berat badan, otomatis aktivitas fisik lebih tinggi, ya kan? Saya punya aktivitas olahraga sekarang jalan, karena dengan badan tak bisa lah olahraga yang begitu tinggi. Tapi untuk mengurangi cedera lutut, tak boleh banyak gerak lututnya. Itu macam mana tuh, Dok? Itu sukan yang paling baik untuk lutut dua. Satu berenang, kedua cycling. Cycling. Ya, cycling actually dia pun baik untuk lutut. Ya. Jalan nggak baik untuk lutut, dokter? Jalan boleh. Tapi nggak boleh banyak-banyak. Ya, itulah. Tapi oke, kalau ditanya, yang paling baik dua ni. Ya. Berenang dan bersepeda. Harus cari kolamnya ini. Tak banyak orang tahu berenang, so cycling paling bagus.
cycling. Ya. Lain-lain macam aerobik, Zumba pun okey. Ya, yang tak melibatkan beban kepada lutut lah. Ya. Ini Dok, teknologi medis sendiri seperti apa Kak sekarang untuk teknologi medis dalam pembantu pasien untuk pulih? Okey. Teknologi sekarang. Okay. Teknologi kebanyakan kepada rawatan pembedahan sekarang. So sekarang untuk kita sportman, kecederaan untuk ligamen, so operasi untuk reconstruct balik ligamen itu kita sekarang pakai artroskopik. So bukan yang seperti dulu-dulu kita kena bedah buka besar, luka besar-besar. Sekarang tak payah. So kita sekarang bagi buat operation dengan keyhole surgery sahaja. Maksudnya tebuk lubang kecil-kecil kat lutut, lepas tu masuk kamera di dalam lutut untuk kita buat operasi. So tak payah buka besar-besar lah. Dengan luka yang kecil itu pesakit boleh pulih dengan lebih cepat lah sebab kurang sakit kan. So pun tak payah duduk hospital lama ya. Boleh duduk 2-3 hari, lepas tu boleh keluar dah. Ya. So pemulihan lebih cepat dan pesakit boleh balik sukan dengan lebih cepat. Untuk penyembuhannya itu dokter tadi bilang sesuai atau tergantung yang terjadi cederanya, operasi atau rehabilitasi. Nah kalau operasi sendiri dokter, kalau seandainya nih orang Aceh terus ada cedera lutut yang harus dioperasi, itu operasinya di rumah sakit yang di sini atau dokter memang langsung nemuin dokter Lim di Malaysia? Operasi di Malaysia. Di Malaysia. KBJ Penang. Oke. Ya. So kalau pemulihan untuk lepas operasi bergantung kepada kecederaan juga. Ya, so kebiasaannya kecederaan lutut ligamen ialah ACL. So biasanya olahraga akan tahu term ini ACL. ACL tadi ya. ACL. Bukan BCL ya. Bukan BCL. Oke. BCL. ACL itu kecederaan kalau kita buat operasi kita akan buat reconstruction, maksudnya buat yang baru. Ya, kita ambil urat daripada tubuh badan pesakit sendiri untuk buat baru ligamen yang baru. So sering pesakit akan tanya pemulihan berapa lama, boleh jalan biasa berapa lama. So kalau ACL sahaja mungkin saya akan bagi pesakit tahu jalan biasa dalam 2 bulan lebih kurang. Okey, tapi untuk balik kepada sport activity yang kompetitif kena tunggu kurang-kurangnya 1 tahun. Wow. Ya, lama sebab ya, ligamen untuk pemulihan dia kita tebuk lubang kat tulang, lepas tu kita ganti yang baru, dia perlu masa untuk cantum balik. Ya, kita panggil remodeling lah. Yang itu ambil masa 9 bulan hingga 12 bulan. Ya, untuk keselamatan perlu jaga sukan 1 tahun. Yang kompetitif, yang biasa-biasa training kat padang itu ada tempohnya lah, boleh balik training dulu. Tapi untuk kompetitif 1 tahun. Berarti step by step pelan-pelan dulu ya. Betul. Dokter, kalau ada yang nanya, apa bedanya cedera lutut sama asam urat? Kalau cedera lutut yang kita nggak tahu nih dokter, dengan sakit asam urat, kan sakitnya sama-sama di lutut nih. Asam urat, asam urat itu apa ya? Nyeri lutut ya, nyeri juga ya. Nyeri sendi dia. Nyeri sendi, nyeri sendi. Saya asam urat. Oke. Kalau ada pertanyaan seperti itu bisa dibedakan cedera lutut itu karena ada penyebabnya kan dokter? Atau ada yang nggak ngalamin jatuh ataupun accident, tapi tiba-tiba lututnya sakit? Oke, so kita perlu rule out, kira-kira perlu pastikan tak ada patah dulu. Ya, so dengan X-ray kita boleh tahu sama ada patah atau tidak. Kalau patah, rawatan yang lain. Ya. Beda. Kalau tidak patah, kecederaan, kesakitan itu masih berterusan lagi, kita perlu buat MRI. Ya, dengan MRI kita tahu sama ada ligamen koyak atau tidak. Ya, ini kalau kecederaan lah. Kalau kesakitan biasa-biasa tanpa kecederaan, ya kita kena tengoklah kesakitan macam mana. Bila pesakit itu buat apa.
Kalau biasanya kalau lutut sudah osteoarthritis, kesakitannya bila jalan banyak atau naik turun tangga atau nak bangun dari duduk. Itu kesakitan. Iaitu biasanya osteoarthritis. Yang lutut jadi haus. Kalau kalau kesakitan itu, kalau pesakit baring saja, duduk saja pun ada sakit, mungkin itu sebab lain dah. Itu masa rehat pun sakit, itu bukannya osteoarthritis. Osteoarthritis kenapa ada sakit? Sebab dua tulang bertemu sama-sama. So bila bertemu sama-sama ada geseran, kesakitan itu ada. So kalau rehat pun ada sakit, ini biasanya bukan osteoarthritis, ada sebab lain. Okey. Dia berkaitan dengan pemakanan. Pemakanan. Kacang-kacangan dokter. Ya. Itu masuk cedera lutut juga atau tidak? Tidak. Dia dalam golongan arthritis juga. Arthritis. Kita panggil gouty arthritis. Dia arthritis, osteoarthritis, ini gouty arthritis. Osteoarthritis itu sebabnya daripada faktor umur. Tapi tu gouty arthritis itu sebab ada satu uric acid yang tinggi. Uric acid tinggi itu sebab apa? Makan pemakanan semua tu. Oke. Berarti tadi udah dapet ya, kalau misalnya cedera lutut itu untuk mencegahnya berenang sama sepedaan. Yuli dua-dua ada yang ini sepedaan paling ya? Sepedaan sih palingnya. Kalau sepedaan itu berbasikal. Bicycle. Bersepeda. Bersepeda. Oke. Kita ke tentu tadi rehabilitasi versus operasi. Yang paling banyak yang pengen orang lakuin itu, misalnya masih bisa dikatakan rehabilitasi aja nih dokter, nggak mau dioperasi. Itu bisa nggak milih kayak gitu dokter? Dengan sakit yang diderita pasien itu, misalnya merasakan cedera lutut, tapi pasiennya milih nih, rehabilitasi aja dokter, nggak usah operasi. Itu bisa nggak milih kalau misalnya pasiennya dokter? Pasien masuk apa? Pasien. Patient. Biasa maksudnya pesakit. Pesakit milih untuk tak operasi. Tak operasi. Ada banyak. RM1 mungkin dokter. Kebanyakan bukan faktor wang, tapi faktor ketakutan. Ketakutan operasi. Banyak pesakit macam tu. Kalau golongan untuk kecederaan, biasanya ligamen kalau koyak, saya akan syorkan untuk operasi sebab kalau tidak operasi, lutut akan jadi longgar. Kalau longgar, nanti jadi senang jadi osteoarthritis pula. So tidak perlu risau sebab sekarang teknologi canggih sekarang. Operasi kamera pun, kecil saja. lubang kecil 1 cm saja. So untuk masuk kamera untuk kita buat operasi. So bukannya operasi yang besar-besar lah sekarang. So tidak perlu takut. Sakit. Hanya bayangan saja saya. Mikirin uang operasi pasti semua takut di Oke. Yuli, mungkin kalau soal ini kan ada yang pengen kita tahu juga nih. Kapan kita harus waspada nih dokter? Nih lutut sakit, dicuekin aja gitu dokter. Kebanyakan orang cuek waktu ngerasain cederanya lutut. Kapan kita harus waspada supaya harus periksa ke dokter? Orang acuh tak peduli dengan sakit lutut. Kapan maksudnya kapan kita harus waspada buru-buru untuk periksa ke dokter? Apakah simptom-simptom yang perlu pergi jumpa? Kalau kesakitan itu berterusan, kalau berjalan, bila berjalan pun rasa lutut longgar, ngilu atau ngilu? Bukan ngilu, sakit. Kalau ngilu itu sakit kan? Ngilu bagian dari sakit. Kalau ngilu itu berterusan dalam 2-3 bulan dah, rasa itu sudah lama. Perlu waspada dan perlu jumpa dokter. Hal lagi yang ingin kita sampaikan?
mungkin pesan-pesan dari Dr. Lim untuk masyarakat Aceh khususnya itu untuk menjaga kesehatan tulang sendi gitu dok. Ya, so kalau untuk kejagaan sendi-sendi biasa perlu exercise. Ya, 2 exercise yang tadi saya sebutkan ialah berbasikal dengan berenang. Ya, so kalau boleh kurangkan daripada naik turun tangga yang banyak. Ya, dengan mendaki gunung bukit. Di Aceh banyak gunung. Ya, hobi hiking harus dikurangi ya dokter. Oke. So untuk penjagaan tulang pula boleh minum susu. Ya, susu mana yang susu khusus tulang. Ya betul. Ya. Baik, kita pengen tahu KPJ Penang Specialist Hospital kalau di Banda Aceh di mana dokter, mungkin ada yang pengen tahu langsung bisa mengunjungi KPJ? Di Pangun. Hah? Di Pango. Iya, di Pango. Pango. Jadi kalau ada masyarakat Aceh nak menjumpa dokter konsul tentang sendi bisa melewat ke Pango Aceh itu KPJ Penang. Tapi ini dokter tadi langsung dari Penang Malaysia ke Aceh? Baru perjalanan? Ya betul. Dari Malaysia ke Indonesia? Ya betul. Seru nih, ini baru nyampe Dr. Lim langsung singgah ke podcast kita, Bo. Jauh-jauh langsung ke sini ya dokter ya. Oke, Dr. Lim, kalau Sobat RRI atau yang ada di Aceh ini pengen langsung konsultasi sama Dr. Lim atau nggak payah lagi pergi ke Penang, Malaysia, ini kemana dokter? Okey, untuk ini untuk segala informasi medikal KPJ Penang boleh dapatkan di ofis perwakilan KPJ Penang di Aceh Pango. Siap. Ya. Berarti stay itu di Pango ya, mungkin Pango. di daerah Pango. Jadi kalau masyarakat mungkin yang pingin cari tahu atau mungkin info perkiraan harga buat appointment mungkin bisa langsung di KPJ kantor perwakilan KPJ Penang di daerah Pango gitu ya. Atau mungkin informasi lebih lanjut bisa juga di Instagramnya. Instagram juga bisa nih, kunjungi di @kpjpenang.id. Jadi bisa langsung tahu nih segala bentuk yang ada bisa terkait tentang KPJ Penang ini untuk perawatan, pengobatan, konsultasi dan lain-lain tentunya. Makasih udah bareng podcast kali ini di spesial edisi untuk sakit lutut ya. Terima kasih dokter. Makasih Dokter Lim. Jauh-jauh dari Penang Malaysia udah datang mampir ke podcast kita. Iya. Sehat dan sukses selalu tentunya. Nah, itu penting juga kita kasih tahu Sobat RRI bahwa intinya lutut itu adalah aset penting. Ya, persendian itu harus dijaga dengan kegiatan kita sehari-hari. Olahraga yang udah dikatakan Dokter Lim tadi, jangan lupa berenang sama bicycle. Bersepeda. Itu untuk menjaga lutut kita tetap aman sampai tua nanti. Amin. Ya. Oke, Deci dan Yuli. Bye. Thank you.